Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Husni Ritonga, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi hari ini melalui video presentasi ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Siti Rahma. Saya Salsabila Tes Putri. Saya Sumardani. Kelompok kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen berbasis Olsera di bisnis UMKM. Baik, langsung saja masuk ke materi kami yang pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sumardani. Silahkan Bang Sumardani. Baik, terima kasih untuk Kak Siti Rahma. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal dan peralatan perangkat atau fasilitas kerja yang tersedia dalam suatu organisasi dipertanggungjawabkan melalui mengumpulkan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen sesuai fungsinya, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Sistem informasi manajemen dapat membantu suatu perusahaan atau instansi agar lebih terintegrasi, terarah, dan sistematis. Sistem informasi manajemen diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional bukan hanya untuk keuangan, membantu pengelolaan dalam pengumpulan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Sistem informasi manajemen juga terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah hardware, merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Digunakan untuk memasukkan, memproses, dan mengeluarkan data. Contohnya seperti komputer, printer, scanner, dan yang lainnya. Yang kedua ada software. Contoh software seperti Microsoft Office yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data, dan presentasi. Sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu program yang berjalan di dalam hardware yang digunakan oleh manusia. Yang ketiga ada manusia atau sumber daya manusia. Manusia menjadi penggerak utama dari sistem informasi manajemen. Berperan sebagai pengguna yang memasukkan data, menjalankan program dan menginterpretasikan output. Dengan proses berpikir manusia, sistem akan terus berkembang, contohnya karyawan dan pelanggan. Yang keempat itu adalah data. Contohnya data pelanggan atau pasien, keuangan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah proses, kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh para pengguna sistem. Contohnya prosedur keamanan, prosedur entry data, atau prosedur pelaporan. Sistem informasi manajemen memiliki berbagai fungsi yang penting dalam membantu manajemen mengelola informasi pada bisnis. Hal ini diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional dan strategis organisasi atau bisnis. Beberapa fungsi sistem informasi manajemen antara lain: yang pertama, pengumpulan data. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti departemen, pelanggan, dan pasar. Yang kedua, penyimpanan data. Sistem informasi manajemen menyediakan tempat penyimpanan data yang aman dan terstruktur, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan data. Yang ketiga, pengolahan data. Sistem informasi manajemen dapat mengelola data dan informasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi manajemen, seperti laporan dan analisis. Yang keempat, distribusi informasi. Sistem informasi manajemen dapat menyebarkan informasi ke berbagai departemen dan individu yang membutuhkan informasi tersebut dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Yang kelima, pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Yang keenam, pendukung operasional. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam pengelolaan operasional organisasi atau bisnis, seperti manajemen stok, pengadaan, produksi, dan distribusi produk. Dan yang ketujuh ada pendukung strategis.
Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam perencanaan strategis dan pengembangan bisnis dengan menyediakan informasi tentang tren pasar, pelanggan, dan persaingan. Dengan fungsi-fungsi di atas, sistem informasi manajemen dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi manajemen dalam pengelolaan informasi dan menjalankan kegiatan operasional dan strategis organisasi atau bisnis. Berikut saya akan lanjutkan ke Kak Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk mengelola informasi keuangan organisasi atau bisnis, seperti pencatatan transaksi, pembayaran gaji karyawan, dan laporan keuangan. Yang kedua, sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia digunakan untuk mengelola informasi tentang karyawan seperti data pribadi, riwayat kerja, absensi, dan kinerja karyawan. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen produksi. SIM produksi digunakan untuk mengelola informasi tentang produksi seperti jadwal produksi, inventarisasi, bahan baku, dan pengiriman produk. Yang keempat adalah sistem informasi manajemen pemasaran. Sistem informasi manajemen pemasaran digunakan untuk mengelola informasi tentang pemasaran seperti penjualan, promosi, dan analisis pasar. Yang kelima adalah sistem informasi manajemen persediaan. Sistem informasi manajemen persediaan digunakan untuk mengelola informasi tentang persediaan barang seperti stok, permintaan, dan pengiriman. Selanjutnya, apa aja sih peran penting sistem informasi manajemen itu? Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja seperti administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting, termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Pertukaran informasi antar divisi atau departemen seperti ini yang dibantu pembentukan relasi sehat dalam menjalani usaha. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah mendelegasikan tugas kepada pihak lain sesuai bidang yang didiskusikannya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, sumber daya manusia dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengelola informasi untuk yang akan membantu memajukan perusahaan. Yang keempat adalah mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Berkurangnya kesalahan lantas akan meningkatkan produktivitas maupun kreativitas sumber daya manusia. Perusahaan pun bisa memanfaatkan dana yang belum terpakai untuk kebutuhan lain yang sifatnya lebih urgent untuk keberlangsungan usaha, misalnya untuk dana darurat atau investasi. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dalam UMKM untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen dapat meliputi penggunaan perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk yang pertama, melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Yang kedua, meningkatkan pencatatan administrasi produksi. Yang ketiga, meningkatkan penjualan melalui pelatihan e-commerce dan penerapan sistem informasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transaksi. Baik, terima kasih.
Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kak Siti Rahma. Kak Siti Rahma dipersilakan. Saya lanjutkan. Sebagai contoh, saya ambil dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu yang pernah bekerja di salah satu toko roti kecil yang ada di Tanjung Morawa. Toko roti ini baru memiliki 2 cabang. Secara kriteria, toko roti ini masih termasuk dalam bisnis UMKM. Sebelum dibahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian UMKM dan apa kriteria suatu usaha atau bisnis bisa kita kategorikan sebagai sektor bisnis UMKM. Di sini bisa kita lihat masing-masing pengertian UMKM berdasarkan kriterianya, yaitu yang pertama usaha mikro, yang dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak senilai 300 juta rupiah. Kemudian usaha kecil, yang merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai usaha cabang dari perusahaan utama. Kriteria usaha kecil ini adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih senilai 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Terakhir, usaha menengah yang artinya usaha yang bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar. Dengan kriteria kekayaan bersih pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dengan hasil penjualan tahunan mencapai 2,5 miliar sampai paling besar 50 miliar rupiah. Dengan kriteria-kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa toko roti tempat saya pernah bekerja di beberapa tahun lalu termasuk dalam salah satu kriteria UMKM, yaitu kriteria di poin kedua, yaitu usaha kecil. Kembali lagi ke contoh sistem informasi manajemen yang dipakai di sana. Kebetulan saya di sana sebagai kasir. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada saat saya bekerja di sana, mereka menggunakan aplikasi yang bernama Olsera. Olsera adalah aplikasi kasir berbasis cloud yang dapat membantu toko roti UMKM dalam mengelola transaksi penjualan dan stok barang. Dalam penggunaannya, Olsera dapat membantu toko roti dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Kemudian di slide selanjutnya, Olsera sebagai aplikasi kasir memiliki beragam fitur yang dapat membantu pengelolaan usaha termasuk toko roti. Salah satu fiturnya yaitu bisa digunakan offline maupun online. Transaksi saat offline akan otomatis disinkronisasikan saat perangkat terhubung kembali ke internet. Kedua, bisa melakukan penjualan di toko fisik dan juga online sekaligus. Aplikasi Olsera ini juga berbasis cloud. Sistem POS yang dilengkapi dengan layanan cloud untuk mengelola dan menyatukan transaksi dari mana saja. Yang keempat, ada fitur Tokopedia. Sinkronisasi produk, harga, inventaris, pesanan, laporan penjualan, dan pengiriman menggunakan fitur Tokopedia dalam satu aplikasi. Kemudian ada fitur pajak dan biaya, yaitu persyaratan pengaturan pajak sebelum diskon dan biaya layanan yang dikenakan pajak. Selanjutnya fitur pengenalan wajah, berguna untuk meminimalisir kondisi staf dengan meminta staf menunjukkan wajahnya saat absensi. Terakhir, akuntansi Olsera. Fitur ini memungkinkan pengelolaan dan penerimaan laporan akuntansi yang lengkap dan detail
seperti laporan laba rugi, arus kas, serta laporan hutang dagang. Selain itu, Olsera juga memiliki fitur untuk menambahkan produk, mengelola laporan, menambah absensi, serta menyediakan pembayaran secara terpisah. Dengan fitur-fitur ini, Olsera dapat membantu bisnis UMKM seperti toko roti ini dalam mengelola transaksi penjualan, stok barang, dan laporan keuangan secara efisien dan praktis. Di slide terakhir, ada beberapa manfaat Olsera. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Olsera dapat membantu toko roti dalam mengelola transaksi penjualan dan stok barang secara otomatis. Dengan demikian, Olsera dapat membantu mengurangi waktu dalam mengelola transaksi penjualan serta stok barang. Kedua, membantu meningkatkan akurasi data, yaitu dengan mengurangi kesalahan dalam mengelola transaksi penjualan dan stok barang. Sehingga usaha UMKM seperti toko roti memiliki data yang akurat dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keamanan data. Olsera menggunakan teknologi cloud yang aman dan dapat diakses di mana saja, sehingga dapat membantu mengamankan data transaksi penjualan dan stok barang agar terhindar dari resiko kehilangan data. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, yaitu dengan transaksi penjualan yang cepat dan akurat, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dari presentasi ini, dapat disimpulkan Olsera sebagai aplikasi kasir dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi bisnis toko roti. Dengan demikian, penggunaan aplikasi kasir Olsera dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis toko roti. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 8 pamit. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.